Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Yang Maha Agung untuk saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga ya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri, terima kasih ya. Selalu always dan tidak pernah nepe, tetaplah tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share link kajiannya, link dan link ya. Jangan kamu unduh, kamu cut, kamu potong-potong ya, kamu kanibal lalu kamu unggah ulang. Jangan ya. Jangan begitu, tidak baik ya. Berikutnya semuanya dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doamu itu juga Gusti Allah curahkan untukmu. Kita sesama saudara saling mendoakan kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian doa-doa yang dijabai oleh Gusti Allah Yang Maha Agung. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini seri kedua ya, kelanjutan dari seri pertama, seri ke-1, yaitu tentang kita mencari korelasi antara Yohanes 1 pasal 1 dengan persalinan Bunda Maria. Ya. Ini berseri ya. Seri 2 harus nggak bisa langsung kamu ikuti tanpa seri 1. Seri 1 itu pun juga itu sebetulnya terkait dengan ketika kita mencari apa yang dilahirkan oleh Bunda Maria, dan kita sudah menyimpulkan yang dilahirkan itu ya manusia, karena Bunda Maria manusia, karena tidak mungkin juga manusia melahirkan Allah ya. Oke, jadi ikuti guidingku, ikuti ya berurut. Ini yang kedua ya. Aku coba mereview sejenak di yang pertama. Mungkinkah Yohanes 1 pasal 1 itu benar-benar wahyu dari Allah, firman dari Allah? Kalau teman-teman Kristen tidak mau pakai Allah atau nggak mau pakai Allah ya sudahlah, firman dari YHWH. Ayo, aku pakai istilahnya Yahudi. Karena Kristen tidak punya istilah. Tidak punya. Coba tanya, sesembahannya Kristen itu namanya siapa? Kalau mereka mau taat sama Alkitab, maka mereka akan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu disebut dengan nama panggilan, yaitu Bapa. Ini supaya ngerti nih teman-teman Kristen. Karena Nasrani itu ya sebelum jadi Kristen itu ya Yahudi. Tuh. Ya. Oke. Kita di seri pertama sudah mendiskusikan bahwa ternyata Yohanes 1 pasal 1 itu berbahasa, ada yang bilang Yunani lah ya, Yunani yang Gerika atau yang Koine itu biar ahlinya lah. Yang jelas dia bukan bahasanya Kanjeng Nabi Isa atau yang saudara kita sebut Yesus. Enggak. Kanjeng Nabi Isa enggak gunakan bahasa itu. Beliaunya itu sosok yang tangguh, yang tidak mungkin termakan oleh budaya asing. Ya, maka tidak mungkin dia menggunakan bahasa Yunani. Masalahnya sekarang firman itu turun dalam bahasa Yunani. Otak kita menuntut sebuah jawaban, mungkinkah firman itu turun dalam bahasa Yunani sedang nabinya orang Israel yang berbahasa Ibrani? Maka dari sini kita menemukan jawaban, tidak mungkin. Artinya Yohanes 1 pasal 1 itu bukan firman. Memang kalau kita rujuk itu agak lama nanti merujuknya. Itu adalah buah pikiran dari himne Platonis. Ya, yang diambil oleh Yohanes. Yohanes ini kan Injil termuda ini. Dia kan 90-an Masehi. Jadi 90 tahun jarak dari Kanjeng Nabi Isa baru ditulis oleh Yohanes. Itu pun Yohanes yang mana kita tidak tahu. Oh, Yohanes muridnya Isa, jaminannya apa? Karena nama Yohanes juga di sana banyak.
Aku menggunakan pemikiran ini, mengambil pemikiran teman dari Saksi Yehova. Ketika aku bilang ini ada buku Injil Barnabas, di sini ditulis nama Muhammad. Oh, dia bilang di sana banyak yang namanya Barnabas. Ya sama juga kalau gitu. Di sana juga banyak yang namanya Yohanes. Nah, gitu aja. Enak kan? Equal. Jadi setara, equal. Apa yang dia pakai aku pakai juga. Monggo. Ya. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau kita ingin menelisik dari sudut orisinalitasnya, maka kita harus mengambil Yohanes 1 pasal 1 yang ada dalam bahasa orinya, yaitu bahasa Yunani yang disebut Gerika atau Koine. Ya. Karena kalau kita memegang terjemahan itu banyak ragamnya dan bisa salah bisa benar. Buahnya terjemahan Yohanes 1 pasal 1. Aku baca kitabnya teman Katolik itu lebih nganu lagi itu, lebih melebar lagi itu. Kalau teman Protestan jauh ya, Injil Katolikku di sana. Itu lebih simpel. Ya. Nanti kamu tak kasih tunjuk ini Injilnya Kristen Arab. Ini ori ini dari Arab ini. Ya, bukan mengada-ada. Nih, nanti kita kaji nih Yohanes 1 pasal 1. Nih. Ya. Ini legal ini. Bukan bikin-bikin. Coba ada stempel LAI-nya enggak ini? Kan harus di bawah otoritas LAI. Aku belum cek. Ya. Aduh, terlalu lama aku cek ya, nggak tahu stempel. Setahu gua ada stempel disahkan sama LAI. Oh, ini ada ini masih tertinggal, terselip. Ini dialogku ketika aku menyusun buku Bible Menjanjikan Islam Benang Merah Agama Sawami. Ini dibedah tahun piro ya? Ini fotokopian ini, nggak nampak. Oh, Sabtu 31 Mei 2008. Ini. Ini terselip di buku. Nampak semua le? Nih ya. Nih. Itu narasumbernya itu dari Kristen itu siapa itu? Nih, kamu sudah bisa bahas ini. Narasumbernya itu. Ya. Jadi apa? Aku bukan tidak mau berdebat, berdialog, berdiskusi mau. Tapi harus yang excellent. Ya. Kalau dia mau kan banyak aku diajak-ajak ya, aku milih dong. Dia pantas enggak untuk berhadapan dengan aku? Kelas-kelas curu aja, kelas-kelas anjing itu untuk apa? Nah, biarin aja menggonggong. Dan aku mau harus di darat, nggak mau aku som-soman. Ya. Kesulitan Mas, tapi ingatku ini sudah disahkan oleh LAI ya. Oh sudah ini ya. Jelas deh. Ini ya ada logo LAI. Jadi ini bisa kita jadikan data gitu loh ya. Sebagai literasi kita. Kita nanti akan bahas Yohanes ya. Yohanes. Sehingga kamu tahu terjemahan itu seperti apa sebetulnya. Karena yang namanya terjemahan itu ya jelas berbeda lah ya dengan aslinya. Oke. Sekarang kita lihat Gerah itu ke sini tuh. Itunya di bawah aja karena Bapak mau jelaskan. Atau Gerah itu duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Gerah itu duduk di samping Bapak.
Aku menjelaskannya pakai apa ya? Pakai ini aja lah ya. Ini Yohanes 1 pasal 1 ya. Bisa nampak tuh? Nah, ini Yohanes 1 pasal 1. Edisi bahasa Indonesianya, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari rangkaian kalimatnya saja ini sudah bermasalah. Jadi logikanya tidak masuk. Coba aku ganti begini. Pada mulanya adalah kacamata. Kacamata itu bersama-sama dengan laptop. Dan kacamata itu adalah laptop. Otak mana yang bisa nerima? Otak mana yang bisa nerima terjemahan seperti itu? Artinya ini bermasalah terjemahannya. Kita perlu tahu ya bahwa ini bukan firman seperti yang sudah kita bahas. Ini pemikiran dari Apollini, bukan dari Philo. Ya, yang diambil oleh Yohanes. Dipakai jadi pembuka Injilnya. Ya. Masalah bahasa tadi sudah kita gunakan di awal untuk mendeteksi apakah ini firman atau tidak. Ternyata tidak, karena edisi aslinya itu ini. Ya, ini edisi aslinya Yunani Koine ini yang aku bilang tadi. Ya, kalau kita translate menjadi en arse en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Ya, oke. Di sini ada pros ya. Aku jelaskan pros dulu. Semoga bisa. Jadi bahasa Koine itu ada macam-macam. Ada pros. Nanti ada sin. Ada para. Ini beda-beda. Para itu bersama berdampingan. Kalau sin itu berkumpul seperti sinagog. Jadi sinagog itu bahasa Yunani ya, bukan bahasa Ibrani. Itu kan sin tuh, sinagog ya. Ini berkumpul. Yang digunakan dalam Injil Yohanes tadi itu menggunakan pros. Itu artinya berhadapan. Ya. Ngerti ya? Pros itu berhadapan. Oke. Sekarang kita balik mana? Nih ya. Ngerti di sini ya? Ngerti aku hapus. Ya, ini alat apapun yang bisa kita gunakan, kita gunakan supaya kamu jelas ya. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Jangan lagi terkecoh ya. Karena ini pertama ini apa? Landasan utama mereka untuk melakukan apoteosis terhadap Yesus. Ya. Oke, semoga itu bisa dipahami. Pelan-pelan tak jelaskan ya. Ini tak hapus dulu. Oke, aku kembali ke sini. Ke sini ya. Ke sini. Lihat ini terjemahannya ya. Aku taruh ini dulu. Di sini dia soal logika kalimatnya yang nggak ngena sudah ya, nggak ngena ini. Seperti tadi kalau aku ganti ya. Pada mulanya kacamata itu bersama-sama dengan laptop dan kacamata itu laptop, itu kan nggak benar. Kalau di sini kan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Gimana bisa masuk logika? Ini yang aku jelaskan tadi, bersama-sama itu adalah di sini dia menggunakan ini pros. Ya, bersama-sama. Oke. Ya, oke, clear di situ ya. Oke. Ini seharusnya Pak dosen kita itu datang ini. Bentar. Masalahnya yang menjadi krusial tuh di sini. Pada mulanya adalah firman. Logos ya. Ini logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, ini. Masalahnya itu di sini. Kok habis ini tuh? Bentar.
Ya. Sama dengan di terjemahan Al-Qur'an, ya. Tapi ini lebih parah. Ini ya, ini Allah. Ini Allah. Di Al-Qur'an itu ilah jadi Tuhan, Rob juga jadi Tuhan, padahal beda-beda. Ya, terus ini kita tarik. Ini diterjemahkan dari mana Allah ini? Lihat ini. Ini ada kata sandang tonteon. Ini tonteon, ini tonteon. Sedangkan di sini dia pakai theos. Ya, Allah yang di sini itu diterjemahkan dari ini. Aduh, lari dia. Allah yang di sini diterjemahkan dari ini. Nah, paham ya? Allah yang di sini diterjemahkan dari sini. Allah yang di sini diterjemahkan dari sini. Ya, kita masukkan ke bahasa aslinya. Ini jelas tonteon. Ton itu menunjukkan benda seperti Alkitab, almari, apa meneh? Apa ngono, ya. Jadi ini menunjukkan, kalau bisa kita sebut dalam bahasa sorob nahunya ini isim. Ini isim. Ya, ini bendanya, tonteon, karena ada kata sandang ton. Sedangkan ini teos, ini harfun, dia bukan isim, bukan fiil, harfun. Karena apa? Ini sifat, karakter. Jadi teos itu karakter, ya, sifat ilahi. Sebentar. Sifat ilahi. Sifat Allah. Nah, di sini Allah. Jadi ini sudah benar. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Benar di sini dia. Karena tonteon itu Allah. Tapi di sini bermasalah, dan firman itu adalah Allah. Nggak benar, karena ini theos, bukan tonteon. Theos itu adalah sifat Allah. Tahu? Yang mereka pegangkan di sini, firman itu adalah Allah. Padahal ini juga kalau kita bikin rame lagi, firman loh ya, bukan Yesus. Karena di sini firman, bukan Yesus itu adalah Allah. Artinya kita perlu rame dulu bagaimana Yesus itu dinisbahkan sebagai firman. Tapi sudahlah, itu kita lalui. Di sini terjadian kesalahan yang krusial. Bagaimana tidak dibedakan antara tonteon dengan theos. Kita nggak pernah ada fakultas teologi, itu nggak pernah. Karena itu berbicara Allah secara fisik nggak mungkin. Maka yang ada itu fakultas teologi. Ilahinya, karakternya, sifatnya yang kita pelajari. Bukan fisiklinya. Beda, tapi masuk ke dalam Indonesia, dia sudah menjadi sama. Di sini Allah, di sini Allah. Sama dengan ilah ya Tuhan, Rob ya Tuhan, jadi kacau. Ini yang aku bilang, bagaimanapun terjemahan itu bermasalah. Karena terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Lihat ini, ya. Jadi terjemahan Indonesia bermasalah. Masih lebih untung terjemahan bahasa Latin. Cuman bahasa Latin aku enggak begitu paham. Aku lihat aja permasalahannya ya. Nanti kita tanyakan kepada yang paham. Ya. Ini dia enggak dibedakan. Theos jadi Allah, tonteon jadi Allah. Padahal seharusnya pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu bersifat ilahi. Karena theos itu adalah sifat Allah, bukan Allah. Oke, ini aku hapus ya. Sebentar. Nah, ini kameramennya kecapean ini megang terus. Lihat. Terjemahan dalam lari-lari aja dia. Bentar. Terjemahan dalam bahasa Vulgata masih mending. Iya, bahasa yang Latin maksudku, Latin yang Vulgata ya. Masih mending. Di sini lihat ini. Ya. Tonteon ini diterjemahkan sebagai deum. Sementara theos diterjemahkan sebagai deus. Satu deum, satu deus. Nih. Kalau verbum
itu firman ya. Jelas ya? Masih mending di bahasa Latin Vulgata nih. Kalau di bahasa Indonesia kacau. Jadi Allah, jadi Allah. Kalau di sini dipisahkan dia Deum dan Deus. Ini itu adalah tonteon, Allah secara fisikly, ya, bendanya. Di sini sifatnya Theos Deus. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya, lihat ini bahasa Inggrisnya ya. In the beginning of original foundation was the what is God. Sami mawon ini. Dia juga tulis di sini God. Coba ada beda. Inilah masalahnya, kita perlu merujuk ke bahasa aslinya. Ternyata bahasa aslinya itu ada yang pakai tonteon dan ada yang pakai theos. Kalau tonteon itu merujuk kepada Allah yang pribadi, yang physically. Kalau theos itu sifatnya. Ya, maka di Vulgatanya lebih jelas dia Deum dan Deus. Oke. Clear di situ ya. Jadi tidak ada katanya firman itu adalah Allah. Nah, sekarang kita lihat dalam edisi bahasa nih, ini Injilnya saudara kita dari Arab ya. Jadi ini Kristen Arab. Ini Injil Yohanes 1 pasal 1 ini begini. Ini kacau ini. Inilah yang aku bilang. Dan di Al-Qur'an juga ada yang begini. Jadi asal tempel saja karena tujuannya bisnis tapi nggak mau mengkoreksi. Ini kalau diterjemahkan ini nggak pas ini. Ini terjemahannya apa adanya di Indonesia, tapi Arabnya begini. Kalau kita tahu Arab Indonesianya, nggak cocok ini. Sebentar. Mana handphonenya Bapak? Ini ya. Sebentar. Sebentar ya. Aku cari dulu referensi di sini ya. Semoga ada, semoga aku bisa membagikan untuk kamu. Sehingga kamu tahu duduk permasalahannya, jangan mau diberi yang tidak. Belum. Mana tadi gambarnya? Ini sudah jelas ya, karena kalau aku jelaskan di sini agak sulit. Yang fotonya aja aku jelaskan ke kamu. Sebentar, aku cari fotonya ini. Nah ini. Ini disebut kana la kalimatullah. Iki apa lho bacane le? Fil ba'di kana apa gitu? Kalimatul terus wa kalimatu kana indallahi. Iya. Wa kana kalimatullah. Kalau ini kita terjemahkan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu kalimatullah. Lihat ini, gue kasih garis merah. Kalimatullah. Firman itu kalimatullah, bukan firman itu adalah Allah. Dah, jelas, taruh sana. Ya, clear ya. Udah berapa lama tuh? Waduh, kok cepet akali waktu. Bikin yang bas, udah? Udah, ya. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu ya, semua saudara-saudaraku, baik yang punya agama Islam, Kristen, ataupun yang nggak punya agama, yang masih ateis, aku itu tidak menggunakan standar ganda. Ketika aku meneliti terjemahan-terjemahan Al-Quran, aku juga melakukan hal yang sama. Seperti apa yang aku lakukan ketika aku meneliti terjemahan-terjemahan Bible. Aku merasa wajib harus tunduk terhadap aturan-aturan ilmiah bahwa standar ganda itu tidak boleh. Nggak kalau misalkan meneliti terjemahan Al-Quran karena orang Islam terus digampang-gampangin, diluas-luasin. Tapi kalau meneliti terjemahan Alkitab, bukunya saudara kita yang Kristen terus
Ditajem-tajemin enggak begitu. Ya. Aku sama-sama melakukan hal yang sama. Karena kita cari kebenaran. Al-Quran pun kalau terjemahannya salah tak bilang salah. Karena terjemahan itu bisa salah. Kitab suci ya nggak bisa salah. Aku sudah menunjukkan kepada kalian bahwa terjemahan Yohanes 1 pasal 1 itu bermasalah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Logika kalimat saja nggak nyampe, nggak nemu. Yang bersama-sama dia itu mesti bukan dia. Yang bersama-sama Allah itu mesti bukan Allah. Yang bersama-sama koco itu bukan koco. Coba otaknya dipakai dikit dah. Kalau dikasih tahu itu. Ya. Itu ada Bukne itu yang dari di gue mau lali aku. Dari Banjarmasin. Ya, yang mu'alaf itu kita doakan semoga istiqomah Islam sampai menutup mata. Yang bersama-sama Bukne itu pasti bukan Bukne. Tadi kan sudah aku jelaskan apa itu tadi pakai pros ya. Ada pros, ada sin, ada para. Itu memang kalau kita tarik ke bahasa Indonesia jadinya ya bersama-sama. Tapi kalau para itu bersama-sama berdampingan, kalau sin itu kumpul, sinagog tempat berkumpul itu ya. Kalau para itu kalau pros itu ngomong-ngomongan gini loh, depan. Masa aku depan sama aku? Alhamdulillah. Ini Gusti Allah ini kasih inspirasi sama aku loh ya. Kamu jelaskan itu pros gitu. Aku tak jelaskan seperti ini. Makanya aku bilang sama kamu kalau punya ilmu panas ini, nggak usah pelit-pelit, sampaikan, nanti Allah ganti ilmu yang baru. Aku ini apa aja tak kasihkan ke kamu supaya kamu ngerti, kamu pintar, nggak aku goblok ngono loh. Nanti Allah kasih aku ilmu baru seperti ini tadi. Aku ada yang seperti dibimbing. Mungkin kalau teman-teman Kristen bilang itu diilhami Roh Kudus itu. Aku sudah menjelaskan pros, tak jelaskan. Pros itu bersama berhadapan-hadapan. Kan ada pros, ada sin, ada para. Yang dipakai dalam itu kitab itu kan NRCN Hologos, terus prostonteon itu kan. Itu pakai pros. Pros itu bersama tapi berhadapan-hadapan. Bisakah dia berhadapan-hadapan dengan dia? Gitu loh maksudku. Kalau kita ambil contoh Bukne tadi, bisakah Bukne itu berhadapan-hadapan dengan Bukne? Ora iso. Bisakah Bukne itu bersama-sama dengan Bukne? Ya ora iso. Jadi yang bersama-sama itu menunjukkan dua yang berbeda. Jadi pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Pasti firman itu bukan Allah. Kok bisa ujungnya dan firman itu adalah Allah. Dan kalian teman-teman Kristen sekali-sekali dikritisi terjemahannya. Oke. Sekarang setelah kita lihat berbagai macam terjemahan, aku ambil salah satu sampel tadi, ada Inggris, ada Vulgata tadi, Yunani, apa tadi ya? Vulgata ya, ingat apa lupa aku tadi ya. Itu masih mending, dia pakai deum dan deus. Ya. Bahasa deus itu bahasa Vulgata itu Latin ya. Masih mending. Masuk ke kita yang parah. Tonteon ya Allah, theos ya Allah. Kalau bahasa Vulgatanya, bahasa Latinnya masih mending. Deum dan deus. Jadi beda. Nah, sekarang kita ambil ya apa yang kita jabarkan dengan apa yang dilahirkan oleh Bunda Maryam. Maka kalau kita ketemukan yang paling klop terjemahannya itu adalah bukan firman itu adalah Allah. Karena tidak mungkin. Firman itu ya jadi manusia. Sama seperti di Yohanes 1 berapa tadi itu. Bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bukan Allah menjadi manusia.
Teksnya kan begitu. Yohanes 1 pasal berapa itu deh? Pasal 4. Ambilin deh Injilnya Bapak. Ya. Kamu ngaji di kok ngaji? Sekolah di sekolah tinggi Alkitab belum tentu diajarkan seperti ini kamu. Jadi ngaji di sini aja. Ya. Ya. Ya, kebenaran itu tetap kebenaran, tapi kesalahan kalau dibikin seolah-olah benar. Kalau kita mau meneliti, nampak salahnya, ya. Dan kita di sini kan mencari kebenaran. Kalau nggak setuju dengan pendapatku ya silahkan disanggah. Ini ya, Yohanes 1 pasal firman itu di sini pakai istilah lain lagi. Ini terjemahan lama ini. Mana Injil Bapak yang itu yang di meja itu yang di meja sana. Ini makanya lain terjemahan, ini bahasanya agak seperti tafsir Al-Azhar itu sulit aku karena bahasanya Melayu kental. Ya, bahas ini. Tapi kalau namanya standar bahasa ordina tetap nggak berubah. Itu bedanya, ya. Makanya kalau orang Islam itu kalau suruh nulis kembali Al-Qur'annya bisa, tinggal kumpulkan 30 orang, ya. Satu orang satu juz selesai itu. Tapi kalau yang agama lain gimana? Mau menerjemahkan bahasa apa dulu? Terus edisi terjemahan tahun berapa dulu? Beda-beda, kacau. Ya. Oke. Sebentar. Sepuluh ya, terang yang membangun. Ia telah di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh di mana tadi. Nah, ini yang ke-14 itu ya. Yohanes 1 ke-14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa yang menjadi manusia? Firman, bukan Allah. Jadi ini konteksnya klop sama apa yang dilahirkan ketika Bunda Maryam bersalin. Yang dilahirkan apa Bunda Maryam? Manusia. Firman itu menjadi apa? Manusia. Bukan Allah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Sekarang bilang, oh firman menjadi manusia itu gimana ya? Ginilah aku ngomong. Ini belum ini ya. Gue ngomong ya. Nanti satu saat gue jadi gubernur. Ini belum jadi gubernur. Ya. Ini belum jadi gubernur ini. Gue ngomong satu saat gue jadi gubernur gitu. Tiba-tiba tentunya setelah berapa lama kemudian gue benar-benar jadi gubernur, maka firmanku itu telah menjadi gubernur. Firmanku itu, omonganku itu menjadikan aku gubernur, itu sudah menjadi kenyataan gubernur. Jadi firman Allah itu telah menjadi manusia. Bukan Allah menjadi manusia. Firman, yang punya firman siapa? Allah. Jadi kalau kita tarik korelasinya, ya, klop sudah antara apa yang dilahirkan dalam persalinan Bunda Maryam dengan apa yang tertera dalam Yohanes 1 pasal 1, ya. Setelah kita dekonstruksi terjemahannya, maka menjadi benar. Apa? Manusia. Yang dilahirkan Bunda Maryam itu manusia, yang firman juga itu menjadi manusia, bukan Allah menjadi manusia. Oke, sampai di sini dulu ya. Udah berapa lama tuh? Sudah 34 ya. Untuk saudara-saudaraku semuanya yang Islam ya, jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran dalam bingkai imanmu. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita harus hormati dia, kita hormati mereka, karena mereka, dia itu adalah saudara kita. Ya. Kalau ada perbedaan-perbedaan silakan didialogkan seperti aku mendialogkan begini. Tapi harus dengan santun. Gak perlu saling menyerang. Seperti ini, aku sampaikan kerangka berpikirku begini. Nanti mau diterima ya monggo, enggak ya monggo. Mau disanggah silahkan.
Ya, jadi jangan saling menyerang, tidak baik. Orang beragama itu tentunya punya etika, ya. Jangan menjelek-jelekan, jangan dah. Kita hormati apa yang menjadi keimanan saudara kita. Jadi enak, diskusinya enak. Kalau tidak sama, bawa ke meja diskusi. Selesai. Jangan setelah diskusi dibahas di luar forum, jangan. Gitu. Ya, oke. Berikutnya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.